in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua teman-teman? Apakah hasrat psikopat kalian sudah mulai bergejolak? Maka dari itu saya hadir kembali untuk mengisi hasrat psikopat kalian yang sudah mulai berkurang. Dan kali ini kita akan membahas dan menyelesaikan sebuah sequel dari film yang berjudul Human Centipede. Menurut saya film ini cocok untuk orang yang lagi diet, karena setelah nonton film ini secara full, kemungkinan nafsu makan kalian akan berkurang secara signifikan. Jadi untuk kalian yang nggak lagi diet, saya saranin udah nonton aja alur film ini, udah bener kok. Nggak perlu untuk nonton full filmnya. Nanti saya takutnya abis kalian nonton, kalian malah nggak bisa makan 3 hari. Oke, tanpa basa-basi, daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur cerita film Human Centipede yang pertama. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dokter yang bernama Dr. Hater. Dia sedang berhenti di pinggir jalan sambil melihat foto anjing-anjingnya yang sudah dia sambung dari bokong anjing yang ke-1 ke mulut anjing yang kedua dan seterusnya. Lalu ada sebuah truk yang berhenti di belakang mobilnya. Dan ketika supir truk itu turun, entah kenapa si Hater ini malah menembaknya. Dan di sini kita tahu kalau si Hater merupakan dokter dengan kelainan jiwa. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan 2 orang wanita yang bernama Jenny dan Lindsay. Mereka berdua ini berasal dari Amerika dan sekarang mereka sedang berlibur di negara Jerman. Di sini mereka ingin pergi ke sebuah pesta. Mereka diundang oleh seorang pria yang baru saja mereka kenal di Jerman. Kemudian di dalam perjalanan mereka berdua ini tersesat, dan apesnya lagi ketika mereka sedang mencari jalan, ban mobil mereka pun bocor. Kemudian mereka mencoba untuk menghubungi bengkel terdekat, tetapi handphone mereka tidak mendapatkan sinyal. Tidak lama kemudian ada seekor mobil yang stop di samping mobil mereka. Mereka berdua pun mencoba untuk meminta pertolongan kepada si bapak tersebut, tapi ternyata bapak itu cabul dan malah mengajak mereka berdua untuk bermain sepak bola. Mereka pun mengabaikan pria tua itu hingga dia pergi. Karena tidak ada lagi orang yang lewat di sana, mereka pun turun dan memutuskan untuk mencari bantuan. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Jelas di sini mereka terlihat sangat senang dan berharap mendapat bantuan. Mereka pun mengetok rumah itu dan pemilik rumahnya pun muncul. Dan ternyata pemilik rumahnya adalah Dr. Hater. Mereka pun meminta tolong kepada Dr. Hater agar Dr. Hater bisa meminjamkan teleponnya supaya mereka bisa menelpon bengkel mobil terdekat. Dr. Hater pun menyuruh mereka berdua masuk dan memberikan mereka berdua minuman. Tetapi tanpa mereka sadari, minuman itu sudah diberikan obat bius oleh Dr. Hater. Di sana juga Dr. Hater berpura-pura menelpon bengkel mobil terdekat dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh Lindsay dan Jenny. Dr. Hater mengatakan kalau tukang bengkelnya akan datang dalam waktu 1 jam. Mereka pun meminum minuman yang diberikan oleh Hater. Tetapi di sini Lindsay tidak sengaja memecahkan gelasnya. Dan tiba-tiba Dr. Hater marah-marah nggak jelas sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Dan dia mengatakan dia tidak suka dengan manusia. Di sini Lindsay dan Jenny terlihat mulai ketakutan. Ketika mereka ingin berniat untuk pergi dari sana, obat bius yang sudah mereka minum pun mulai bekerja. Dan di sini Jenny mulai tertidur, sedangkan Lindsay mencoba untuk pergi dari sana. Tapi tentu saja hal itu tidak berhasil. Kemudian Dr. Hater memberikan obat penenang kepada Lindsay, yang membuat Lindsay akhirnya pingsan. Lindsay dan Jenny pun terkejut ketika terbangun mereka sudah berada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Dan ternyata di sana juga ada seorang pria. Dan ternyata pria ini adalah supir truk yang ditembak oleh Dr. Hater di awal film. Kemudian Dr. Hater menghampiri supir truk tersebut. Dan dia pun membunuh supir itu dengan disuntikan racun. Dengan alasan supir itu tidak cocok untuk menjadi kelinci percobaan Dr. Hater. Lalu Dr. Hater mengubur mayat supir itu di belakang rumahnya. Singkat cerita, dia sudah berhasil menemukan kelinci percobaan yang baru untuk menggantikan si supir. Dia merupakan turis yang berasal dari Jepang yang bernama Katsuro. Dr. Hater pun langsung membawa Katsuro ke laboratorium percobaannya. Kemudian di sini Dr. Hater mulai melakukan presentasi dan dia mulai menceritakan tentang dirinya serta proyek yang akan dia lakukan terhadap mereka bertiga. Di sini Dr. Hater akan membedah mereka dan menyambungkan mereka dalam satu sistem pencernaan
Dr. Hatter juga menjelaskan kalau dia adalah dokter bedah yang paling terkenal di dunia. Dr. Hatter mengatakan dia sudah mendesain sebuah operasi yang belum pernah dokter lain lakukan, dan dia akan menciptakan makhluk yang baru, seperti yang pernah dia lakukan terhadap 3 anjing miliknya. Di sini Dr. Hatter menjelaskan dengan sangat rinci dan detail tentang operasi yang akan dia lakukan. Jadi mereka bertiga akan disambungkan secara memanjang, seperti seekor kelabang. Jadi bokong milik si A akan disambungkan ke mulut si B, dan bokong si B akan disambungkan ke mulutnya si C, sehingga akan terjadi satu sistem pencernaan saja untuk 3 orang. Ya, di sini pasti kalian sudah terbayang lah ya, gimana sistem pencernaannya bekerja. Karena tidak mau menderita, Lindsay pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi sepertinya hal itu percuma saja. Ketika Lindsay sedang kejar-kejaran sama Dr. Hatter, Lindsay pun tercebur ke kolam berenang. Ketika Dr. Hatter ingin menembaknya menggunakan obat bius, listrik di rumahnya pun padam, dan dia lebih memilih untuk menghidupkan listriknya terlebih dahulu. Di sini Lindsay mengambil kesempatan tersebut, dan dia pun pergi menyelamatkan Jenny. Tapi ketika dia berhasil keluar, Dr. Hatter pun menembaknya dari kejauhan, sehingga Lindsay kembali pingsan. Karena Lindsay sudah berani mencoba untuk melarikan diri, Dr. Hatter pun menempatkan Lindsay di bagian tengah, di mana bagian itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Dr. Hatter memilih Katsuro untuk ditempatkan di bagian paling depan, sebagai kepala kelabang, sedangkan Jenny akan ditempatkan di bagian paling belakang. Lalu Dr. Hatter memulai operasinya. Dr. Hatter mulai membedah bokongnya Katsuro dan Lindsay. Lindsay dan Jenny mulutnya akan dijahit ke bokong orang yang ada di depannya. Ketika semua operasinya sudah selesai, Dr. Hatter pun membangunkan hasil eksperimennya. Mereka bertiga merasa sangat kesakitan, tetapi Dr. Hatter di sini terlihat merasa bangga dengan hasil eksperimennya. Di sini Katsuro meminta Hatter untuk membunuhnya saja daripada dia hidup tersiksa. Tetapi Dr. Hatter tidak menanggapinya dan hanya terus tertawa sambil melihat hasil eksperimennya. Kemudian mereka bertiga dibawa ke halaman rumahnya. Layaknya seekor hewan peliharaan, Dr. Hatter menyuruh Katsuro untuk membawa sebuah koran di mulutnya. Mereka juga diberi makanan layaknya anjing. Ketika sedang makan, di sini Katsuro sangat kesal, dan dia pun menggigit kakinya Dr. Hatter, yang mengakibatkan Dr. Hatter marah dan menendang Katsuro, sehingga Katsuro pun pingsan. Keesokan harinya mereka kembali dibawa ke halaman rumah, dan kali ini Dr. Hatter sudah memakai sepatu tinggi yang keras, agar Katsuro tidak bisa lagi menggigit kakinya. Dan tiba-tiba Katsuro merasa ingin membuang air besar, dan dia meminta maaf kepada Lindsay. Mau tidak mau, Lindsay harus menelan kotoran dari Katsuro. Melihat hal tersebut, Dr. Hatter pun menjadi sangat bahagia, karena sistem pencernaan yang dia ciptakan berhasil. Jadi Dr. Hatter tidak susah payah memberikan makan kepada 3 orang sekaligus. Dia cukup memberikan makan kepada Katsuro yang berada di bagian paling depan, sehingga orang yang berada di belakang Katsuro bisa mendapatkan makanan dari hasil pencernaan yang sudah Katsuro makan. Hatter terus melatih mereka dan menganggap mereka seperti hewan peliharaan. Lama-kelamaan Dr. Hatter menjadi kesal kepada manusia kelabangnya, karena Dr. Hatter tidak bisa tidur akibat teriakan dari Katsuro. Kemudian dia pun mengecek kesehatan dari manusia kelabangnya. Di sana dia melihat Jenny yang sudah sekarat. Akibat jahitan pada mulut Jenny, terjadi infeksi, bahkan sampai mengeluarkan nanah. Lalu tiba-tiba Dr. Hatter mendapatkan telepon dari kepolisian. Para polisi ini sedang mencari keberadaan para turis yang hilang, dan polisi mencurigai Dr. Hatter sebagai pelakunya. Singkat cerita, 2 orang detektif sudah berada di depan rumahnya, karena para detektif ini melihat mobil korban yang berada di lingkungan rumahnya Dr. Hatter. Di sini Dr. Hatter mulai terlihat panik, dan dia pun segera pergi untuk menemui 2 detektif tersebut. Di sini Dr. Hatter memiliki niat untuk menjadikan 2 detektif itu sebagai penyambung dari manusia kelabangnya, sekaligus untuk menggantikan Jenny yang sudah terlihat sekarat. Dan jika berhasil, hal itu akan menjadi penemuan barunya, menyambungkan 4 manusia. Lalu Hatter memberikan minuman kepada 2 orang detektif itu, tentu saja minuman yang sudah diberikan obat bius. Sedangkan Katsuro dan lainnya yang mengetahui kalau ada polisi yang datang, mereka pun mencoba untuk berteriak dan berharap detektif itu akan mendengarnya. Di sini para detektif mulai menginterogasi Dr. Hatter dan bertanya tentang turis yang hilang. Kemudian Dr. Hatter marah dan tidak terima kalau dia dicurigai sebagai pelakunya.
Dengan tangan yang gemetar, Dr. Hatter menyuruh detektif itu untuk menghabiskan minumannya dan segera pergi dari sana. Tentu saja melihat tingkah Dr. Hatter yang makin aneh, para detektif itu semakin curiga karena ada yang tidak beres dengan Dr. Hatter. Kemudian Dr. Hatter kembali ke tempat penelitiannya di ruangan bawah tanah. Di sana dia menyuruh manusia kelabangnya untuk diam dan tidak bersuara. Dan dia mengatakan sebentar lagi dia akan mendapatkan 2 kandidat baru untuk manusia kelabangnya, untuk menggantikan Jenny yang sudah sekarat. Dan tentu saja sebentar lagi Jenny akan dibunuh. Kemudian Dr. Hatter kembali menemui 2 detektif tadi. Di sini detektif itu mengetahui ruangan bawah tanah Dr. Hatter. Dr. Hatter menjelaskan kalau di ruangan bawah tanah terdapat laboratorium penelitiannya dan tidak ada orang yang boleh masuk ke ruangan laboratoriumnya, kecuali para detektif ini memiliki surat izin penggeledahan. Lalu para detektif ini pergi untuk mengambil surat izin penggeledahan. Setelah itu mereka akan kembali lagi untuk mengecek ruangan bawah tanah milik Dr. Hatter. Ketika kembali ke laboratoriumnya, Dr. Hatter terkejut karena manusia kelabangnya sudah menghilang. Ketika Dr. Hatter lengah, Katsuro langsung menusuk kaki dan lututnya Dr. Hatter sehingga dia terjatuh. Kemudian Katsuro menggigit lehernya Dr. Hatter hingga dia pingsan. Mereka pun mulai menaiki tangga untuk melarikan diri. Tapi semua jalan yang akan mereka gunakan untuk kabur, semuanya sudah ditutup. Dan sepertinya upaya mereka untuk melarikan diri pun gagal, karena Hatter sudah sadar dari pingsannya. Di sini Katsuro berusaha keras untuk memecahkan kaca yang ada di ruangan tersebut. Tapi kacanya terlalu tebal dan susah untuk dipecahkan. Hingga akhirnya Dr. Hatter kembali datang menghampiri mereka. Dan di sini Katsuro sudah memegang pecahan kaca. Dan dia lebih memilih bunuh diri daripada hidup tersiksa seperti ini. Para detektif itu pun sudah kembali ke rumahnya Hatter dan membawa surat penggeledahan rumah. Karena tidak ada yang membukakan pintu, para detektif ini langsung masuk untuk menggeledah rumah Dr. Hatter. Mereka pun di sana berpencar. Dan di ruangan bawah tanah, Detektif Kranz menemukan pisau bedah yang sudah berlumuran dengan darah. Kemudian dari atas ruangan basement dia mendengar ada suara tembakan, dan Detektif Kranz langsung bergegas kembali ke atas. Di atas dia pun terkejut ketika melihat manusia kelabang milik Dr. Hatter. Dan dia menemukan rekannya yaitu Detektif Fowler, sudah tewas di kolam renang akibat ditembak oleh Dr. Hatter. Dan di sini Dr. Hatter juga menembak Detektif Kranz. Detektif Kranz yang masih memiliki tenaga, dia pun membalas tembakan Dr. Hatter dan menembak kepalanya hingga dia tewas. Dan pada akhirnya Detektif Kranz juga ikut tewas akibat tembakan yang dia dapat. Di sini Lindsay menangis karena dia melihat Jenny yang sudah semakin sekarat. Dan tidak lama kemudian Jenny akhirnya juga tewas. Dan sekarang cuma tersisa Lindsay yang terjebak di tengah-tengah mayat Katsuro dan mayat temannya yaitu si Jenny. Dan film Human Centipede yang pertama sudah selesai. Seperti yang sudah saya katakan di awal film tadi, kalian cukup nonton alur film ini aja. Biar saya aja yang kesiksa nonton film sakit yang satu ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dan masih mau nonton film ini, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan kalian. Tapi kemungkinan kalian nggak bisa makan selama kira-kira 2 hari lah. Saya sih sebenarnya nggak masalah dan nggak takut untuk nonton film-film psikopat atau film-film yang sadis. Tapi kalau film yang satu ini bukan lebih ke sadisnya sih, tapi lebih ke jijiknya aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.